Bambang atas pujian penyembahannya hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita ada di virtual Zoom ini adalah adalah karena karena kasih kasih karunia karunia dan dan anugerahnya anugerahnya ya. ya. Oke, Oke, sebentar saat saya saya bisa tetap ini ini kameranya caranya. apa ini jadi turun ini. Suaranya Eko, Pak. Eko Itu ya? ya. Oke, very good. Tes 1, 2, 3. Ya, Ya, bagus. Bagus. oke, very good. Terima kasih Pak Bambang atas sarannya, monitornya. Ya, semua adalah karena anugerahnya ya. Kita bisa berjumpa lagi di virtual Zoom ini. Ya, semuanya adalah karena kita hanya berharap kepada Tuhan ya. Semuanya saya harapkan dalam keadaan baik-baik saja dan semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Oke, luar biasa. Siang hari ini seperti biasa pasti ada tamu kita. Tamu kita adalah spesial, ya spesial karena di dunia bekas dari dunia aviation ya, dunia penerbangan. This is Garuda Indonesian Airways. Selamat bergabung Ibu Sharon ya, Aprianti. Ya, terima kasih Pak. Ya, sahabat tamu yang spesial ya, adalah Slide-nya berapa, Pak? seorang ibu dari Jawa Timur, ya asli Surabaya, ya ada di Jakarta sekarang. Oke, ya inilah tamu kita yang spesial ya, teman-teman Kompak yang saat ini yang sudah hadir di virtual Zoom saat ini maupun yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel siang hari ini. Saya beritahu bahwa Anda semua sudah benar ya, karena Anda ada di YouTube channel yang tepat. YouTube channel yang tepat ya. Jadi tolong video ini jangan di skip ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Welcome back di YouTube channel Kompak siang ini. Our quality time with Jesus. Ya, sekiranya YouTube channel ini bisa memberkati Anda dan membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang nanti kita di-sharingkan. Masih, masih Eko. Eho. Sudah saya kasih kecilin masih kecil ya. Kurang besar, kurang kecil ya. Ya. Bagus sekarang. Bagus. Oke. Ya, silakan Anda boleh bagikan YouTube channel ini di teman-teman di komunitas-komunitas ya agar banyak orang yang dapat diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Mohon jangan di-skip ya video ini ya. Anda boleh memberkati YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share. Bisa dibagikan ya ke komunitas-komunitas rohani agar semua orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh diberkati sekaligus mereka boleh mengenal kebenaran sehingga mereka boleh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda rindu untuk mengisi ruang kesaksian ya, testimoni, bisa kontak ke 08122 790 2298 atau 08123 556 7375. Nanti kami akan jadwalkan untuk bisa tampil di YouTube channel ini. Sekarang mari kita sambut dengan sukacita Ibu Sharon Aprianti yang akan mengisi acara testimoni ini ya. Terima kasih buat kehadiran Ibu Sharon ya yang sudah berkenan hadir di link Zoom saya siang hari ini. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Sebelum Ibu Sharon memulai kesaksiannya, saya ajak Ibu Sharon untuk berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas jawaban kebaikan-Mu Tuhan, sehingga saat ini Engkau boleh hadirkan Ibu Sharon untuk bersaksi bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi dan bagaimana dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan,
Tuhan, kami percaya pernyataan-Mu, pimpinan-Mu selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi isi hati Ibu Sharon. Tuhan menyatakan di dalam kehidupannya dengan segala yang terbaik datangnya hanya daripada-Mu, Tuhan. Makasih Engkau sudah berikan kami berkat kesehatan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Adalah kami untuk terus ada di dalam hadirat-Mu. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan, internet yang kami pakai, agar semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Oke, Bu Sharon, saya mau share dulu ya satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, hari ini hari yang luar biasa ya. Kenapa hari luar biasa? Karena tadi pagi saya baca firman Tuhan begini. Saya terkesan dengan hari ini. Yang mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa terkesan ya dengan apa yang saya dapatkan. Dia bilang apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini firman Tuhan, Amsal 17 ayat 17. Ini kenapa antik ya? 17. Amsal 17 ayat 17. Aplikasinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah dengan teliti teman-teman saudara, karena merekalah yang akan mengarahkan saudara ke arah tertentu. Ini cocok sekali nih. Amsal 17 ayat 17. Ya. Sahabat adalah orang yang mengerti masa lalu saudara, percaya akan masa depan. Ya. Percaya akan masa depan saudara dan menerima diri saudara apa adanya. Itu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan hari ini kesaksiannya bisa match ya. Match dengan firman Tuhan di Amsal 17 ayat 17. Oke, saya berikan layar buat Ibu Sharon agar boleh menyampaikan ya. Apa itu? Sharing apa yang pernah Ibu Sharon alami. Ya. Oke, silakan. Mungkin dengan perkenalan singkat saja. Iya. Ya. Shalom semuanya. Ya, Ini saya baru masuk. Kemarin-kemarin nggak ngikut, terus disuruh kesaksian. Iya. Ya udah. Belum kenal sama semuanya, salam kenal. Semuanya. Iya ya. Cantik Terima kan? kasih. Dari pramugari kan cantik kan? Kalau nggak cantik nggak bisa jadi pramugari. Enggak lah ya. Jadi gini, ini ya. Kesaksian saya biar jadi berkat ya. Jadi Ya. awalnya itu memang Ya. saya Perkenalkan dong lah anaknya Oh, sudah berapa, tadi kan? ya, Nama saya suaminya asal Sudah. dari mana. Singkat aja, no problem. Tenang aja. Saya Sharon asal Surabaya, move ke Jakarta karena kerja. Kalau enggak ya enggak ke Jakarta. Ya, oke. Iya, Kerjanya jadi di mana? semua Kerjanya Iya. bilang dong. oh kerja di Garuda mantan Kan dulu. harus dari mulut orang yang berkompeten, bukan dari saya. Oh iya, saya masuk Garuda itu 86. Jadi lulus SMA, kuliah sebentar, masuk Garuda, kerja 14 tahun. SMA-nya Surabaya ya? SMA di Surabaya. Oke. Anaknya 2, 1 menikah, 1 masih kuliah, cucu saya 1 umur 11 tahun. Alright. Suami saya masih kerja sekarang. Ya karena kemurahan Tuhan juga. Amin. Kalau nggak Tuhan, ya itulah ya, kadang dalam hidup tuh kita kadang mau ke sini, tiba-tiba harus ke sini. Karena saya nggak ada cita-cita jadi pramugari.
Tadinya Saya kuliah di cita-cita apa? hukum, Hukum ya? kuliah hukum, Oh, mau kerja di kedutaan. oh, oke. Oh, yang berhubungan dengan politik itu saya suka karena dari SD dari kecil tuh saya suka baca dan yang saya baca tuh politik semua. Us, Iya, jadi kalau di koran Kompas tuh nggak ada yang saya lewatin, semua saya baca. Jadi us. sepertinya itu memang, tapi gini, ceritanya bisa saya jadi pramugari itu begini, Pak. Saya tuh pernah SMP ngimpi, tapi kok saya ngimpi jadi pramugari. Saya buka pintu pakai baju pramugari, ngimpi buka, cek, loh kok jadi pramugari ya? Nah itu tergenapi setelah 5 tahun. Jadi ceritanya gini, saya udah lulus SMA, bingung mau ngambil apa, psikolog atau hukum ya, karena saya juga suka psikolog. Udah ambil hukum, kuliah di Ubaya, udah diterima. Terus ujuk-ujuk ayah saya itu Pak, mungkin ini juga Tuhan ya, ngotot saya suruh daftar di Merpati awalnya. Eh, tesnya itu depan rumah saya, deket tinggal jalan kaki di Hotel Mirama. Udah tes, terus tes selesai, tes IQ, terus saya nanya, ibu cadangan, enggak bilang ibu, mbak cadangan mbak, terus kelanjutannya gimana? Nanti tunggu info lagi ya. Udah saya bolak-balik. Ah ya sudahlah, saya tetap kuliah. Tiba-tiba ayah saya datang ini ke saya lagi. Ren, kamu daftar dong Garuda. Hah, ngapain Pi? Aku Merpati aja nggak keterima kok. Apalagi Garuda. Udah gitu pendaftarannya sudah telat, udah last minute. Itu pendaftarannya kecil, nggak mungkin orang tahu masih kantor Garuda itu dulu di Tunjungan. Kecil di belakang, jadi nggak banyak orang tahu. Ya udahlah, namanya orang tua ya, sama cepetan cembetut. Saya daftar, Pak. Saya daftar, terus tes itu yang senior-senior kita itu, yang ini apa, mewawancarai. Saya ngeliat, aduh yang daftar banyak, udah gitu cakep-cakep, tinggi-tinggi, ayo-ayo. Aduh, nggak kira diterima. Saya udah berpikir, asumsi nggak mungkin lah keterima. Tingginya Nah, berapa? dia tanya Ibu kan, Sharon tingginya berapa? 158. Karena dulu itu 158, Pak. Oh iya, iya. Pas ya. Kayaknya kalau saya lihat saya nggak mau Pas-pasan. nyampe. Udah berangkat naik bus, nggak makan dari pagi, baru saya di interview itu jam 3 kali udah lapar-lapar. Aduh, udah deh saya pulang udah. Kan ditanyain ayah saya gimana, ya gitulah, ada yang nggak ngerti lah satu, kamu gimana sih masa nggak bisa ditanyain, karena ayah saya tuh kan pintar Inggris, otodidak, belajar Inggris sendiri dia kuasain gitu, kok kamu nggak ngerti, ya udahlah, pokoknya saya udah terkuliah, nggak mikir lagi. Jadi waktu ini pengumuman saya nggak mau lihat, karena saya sudah nggak mungkin keterima. Saya kuliah terus ke kamar atas, terus ayah saya terus ini datang, Ren, kenapa Pi? Ayo cepet turun, berangkat kemana? Kamu diterima. Yang bener, iya kamu diterima. Udahlah Pak, saya sampai sana saya dimarahin Pak, sama yang personalianya itu Pak Rahmat, orang udah tua, belum jadi pramugari, sudah telat-telat. Aduh, ngapain diantar sama ayahnya terus kayak anaknya papi. Aku sampai, aduh iya ya maaf ya Pak ya. Udah akhirnya masuk step-step selanjutnya bisa dilalui, akhirnya yang berangkat tuh 5 ya kalau nggak salah, ya 5 dari 100 lebih yang daftar. Jadi akhirnya rumor di rumah saya tuh udah paling nyogok gitu semua, karena sulit Pak masuk Garuda itu, nggak mudah. Ya, oke. Ya kalau ukuran Ibu. sekarang masuk PNS itu kan sulit, masih nyogok-nyogok. Oke, Bu Sharon. Oke. Iya. Cukup. Cerita pramugari cukup. Sekarang saya mau tanya. Bu Sharon, waktu kerja di dunia kerja, dunia dirgantara, dunia aviation ya, pasti mengalami saat-saat trouble, mungkin cuaca buruk. Apa yang terjadi di dalam pikiran? Mungkin keluar, Takut. Tuhan tolong saya. Kalau perlu
Tuhan pernah tidak menolong saya waktu dulu permintaan saya, tapi sekarang saya minta tolong dikabulkan, selamatkan saya. Apakah pernah sampai segitu parahnya tuh? Mungkin mengenai kejadian waktu pesawat masuk di awan CB, cumulonimbus. Nah, Iya. menembus itu kan pasti kena gonjangan ya, up and down. Apa yang terjadi? Pernah kan? Pasti pernah kan? Pernah dan sering. Oke. Saya pernah waktu mau ke Eropa dari Singapura tuh baru take off udah cuacanya buruk banget. Aduh, saya tuh takut. Langsung brok. Tapi itu aneh ya. Saya yakin itu Roh Kudus yang di hati saya gitu kan. Dia bilang, jangan takut. Tapi saya yakin itu bukan hati saya. Suaranya lembut banget. Jangan takut. Nah, udah saya langsung tenang di situ. Itu aja. Oke. Saya nggak doa macam-macam. Cuman Ya. lihat manusia, Pak, pasti klik ada takutnya. Oke. Nggak Oke. mungkin. Yang manusiawi lah, takut. Nah, Iya. Sharon waktu kerja di dunia penerbangan, pasti banyak dong yang bukan Kristen. Pernahkah Ibu Sharon sharing mengenai siapa Yesus itu? Pernah? Saya nggak sih, cuman kadang mereka nanya-nanya Oh, tentang pernah ya. kitabnya bagus ya, Amsal gitu-gitu. Gini Pak, saya gini ya, kalau secara pribadi kan dulu saya kos di Cempaka Putih. Teman saya itu kan banyak yang Muslim ya kan, termasuk ini ibu kos. Walaupun ini waktu itu saya sudah percaya Tuhan Yesus, dilawat Tuhan, saya nggak siap secara firman, Pak. Oke. Jadi iya, saya kadangnya juga, iya ya, kenapa dulu aku nggak siap secara firman, udah masuk saya firman. Karena semua sekos tuh semua curhat ke saya, termasuk ibu kos. Mbak Sharon. Jadi kalau saya pulang nungguin makanan dari saya, Mbak makan nih, tak bawain. Jadi kalau ada masalah, Mbak Sharon kok nggak ada masalah ya mukanya, nggak kayak kita, aduh macam-macam masalahnya orang. Saya nggak siap Pak secara ini, karena mungkin saya kan sibuk. Padahal dulu waktu saya gereja di Asia Afrika di Pak Niko itu masih sama yang suami saya masih pacaran dulu, dia suka datang kalau acara doa malam. Saya nggak, karena saya kan kerja Pak, kerja. Oke. Jadi nggak ada waktu. Jadi kan kita kan dulu rutenya tuh banyak Pak, nggak kayak sekarang ya, full dulu Garuda itu. Jadi ya tahu firman ya asal ini aja. Terlewat ya. Baca cuman Oke. kayak saat teduh. Saya sih nggak boleh. Kapan Bu Sharon betul-betul mendalami firman Tuhan sebagai kebutuhan pokok makanan rohani? Jadi saya harus baca firman Nah, itu hari-hari. Tuhan. Nah, itu kapan terjadinya? Saya ditegur Tuhan Pak. Oke, silakan. Karena waktu itu saya baca kemana lah, satu ayat aja cukup saat teduh. Saya zaman dulu namanya orang Surabaya, kalau makan kan nasinya maunya banyak, ya toh. Pas makan banyak, tiba-tiba ada suara gini, berapa banyak firman yang engkau makan anakku? Aduh, saya kaget. Iya Tuhan. Aduh, maaflah Tuhan. Sejak itu saya mulai banyak baca firman, sepasal. Jadi setahun harus habis. Kalau Dan yang sepasal lama mana bisa habis 1 tahun? bisa. 10 Satu pasar sehari. Hah? Oh, 10 pasal satu hari. Iya. Satu. Bisa. Oke. Saya 10 pikir pasal. satu hari 1 pasal mana bisa habis. Iya, nggak bisa. Ya memang nggak ngerti ya Pak awal-awalnya. Oh, ya sudah dikasih ibu saya firman ya nggak ngerti. Apa sih ini? Tapi lama-lama nanti kadang Tuhan singkapkan. Tuhan Ya. bukain lama-lama gitu ya. Oke. Memang begitu ya. Begitu Bu Sharon baca makan firman setiap hari. Pasti dong, namanya orang baca pasti akan melontarkan apa yang didapat untuk ke orang lain yang belum terima mungkin. Atau mungkin Iya. sharing saling Sharing Pak, dulu kan oke. kita kan Silakan. dulu ada di persetujuan doa dari gereja. Oke. Iya, tiap hari Jumat, jadi gantian. Tapi setelah itu karena saya hamil anak kedua, terus putus, lost contact semua. Oh, oke. Iya, ceritanya gitu. Oke, teman-teman sekos ada yang nggak
yang mau terima Tuhan Yesus setelah Ibu Sharon sharing-sharing begitu? Ada yang apa? Enggak, Pak. Saya terus setelah menikah ngilang. Ketemu pisah-pisah semua, ada yang menikah. Karena saya kos itu setahun doang. Oke. Kalau Mm-mm. berpisah, oke lah. Lupakan itu. Maksudnya pernah gak bercerita mengenai siapa Yesus Pernah. kepada mungkin ke tukang sayur atau orang Oh, siapa pernah. yang ditemui atau tempat teman seperjalanan naik bus atau naik kereta api apa saja? Ya, pernah. Ya. Ke pembantu di rumah. Oke. Apa yang terjadi? Mm-mm. Pembantu apa komennya? Oh, iya, iya gitu aja. Iya, iya. Kadang juga ada yang nggak respon, nggak Oh, suka. ya belum mengerti P5 ya. Iya, Pak. Belum mengerti P5. Nah, sekarang sudah baca kan materinya P5 harus Iya, dipraktekkan. Harus dipraktekkan iya, iya, sampai Pak. Betul, betul. ke penyelesaian tarik jala istilahnya P5 itu Iya, yang Pak. terakhir itu penyelesaian tarik jala ya berdoa suruh ikuti doanya. Nah, itulah. Iya, kadang memang Mm-mm. kita itu gini apa sudah menyampaikan, nanti kan dia pasti suka bales gitu loh. Nah, Oke. kadang mungkin kita nggak siap secara firman dengan dilihat dia dari sudut pandangnya Alkitabnya dia. Karena mereka susah loh Pak nerima, nggak mudah Pak. Kita pernah ada komunitas, ada mbaknya toh, terus yang mimpin itu di komunitas kita kan nerangin ke dia, nggak mudeng Pak, nggak nyampe. Karena pikirannya masih tertutup. Karena mereka itu kan roh agamawinya kan sudah dari kecil sudah ditanamkan, dan itu tidak mudah. Yang bisa membuka pikirannya, hatinya orang tuh harus Roh Kudus. Ya. Nggak Ya. bisa itu kepesannya. Kita bawa jiwa, orang mau percaya itu semua karya Roh Kudus. Iya kan Oke. Pak? Ya. Kita ini cuma alatnya doang. Ya. Oke, saya tanya lagi. Nah, teman-teman, kok nggak ada yang bertanya nih? Kalau mau bertanya, silakan buka mikrofon ya. Karena saya akan 1000 pertanyaan, saya nggak pernah habis ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya kepada narasumber ini. Mahal ini, pramugari Iya, loh. ya, ingin bertanya Ya, Pak Pak Andre. Andre. Oh ya, Pak Andre. Pak Gibson ya. Siapa Saya, ya, Pak Gibson? Pak Gibson. ada yang lain? Saya atau ada yang lain? Pak Gibson yang saya dengar. Silakan Pak Gibson. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andre. Boleh buka video kah? Kalau boleh lah. Kalau lagi di Iya, jalan cuaca Riau panas banget. Jadi buka baju kan? lagi ya, Oke, nggak apa-apa. Ya silakan mau bertanya. terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan 1000 pertanyaan, nggak akan habis, nggak akan kehabisan pertanyaan saya. Saya banyak pertanyaan. Ayo silakan Pak Gibson. Kalau banyak pertanyaan juga kurang bagus. Iyalah, nggak ada yang bertanya gimana? Kan ngomong sepi, bisu. Kita Oke, ini podcast ini harus tanya jawab, bukan iya, ngoceh-ngoceh dari A sampai Z. No, kita harus Ada tanya waktu jawab. ini, Pak Oke, Andre. silakan. ya, ibarat berbincang-bincang lah kita di sini ya. Ya, Terima kasih Bu ngobrol. Sharon hadirannya di sini, kesaksiannya. Jadi yang saya tanyakan begini, Bu Sharon. Iya. Bagaimana hubungan dengan keluarga, termasuk suami, anak-anak, mertua atau orang tua, apalagi setelah sekarang bisa dikatakan mapan lah ya, mapan sekarang. Jadi hubungan dengan keluarga, adakah pernah bermasalah? Kalau pernah bermasalah, apa yang sudah pernah Ibu lakukan dalam hal itu? Terima kasih, Bu Sharon. Ya pernah lah Pak. Dengan berjalannya waktu itu kan ya namanya anak itu kan bisa aja berontak ke kita. Misalkan kalau Artinya, pelayanan ya, iya kayak pelayanan gitu kan,
Kita dulu juga terlibat pelayanan toh Pak di GPI Giant. Pak Andi Markus di mana? Bekasi. Anak saya terlibat di Mahanaim. Pelayanan dia karena pemusik sama Bu Incipto. Ya di situ akhirnya kadang nanti suami saya akhirnya ngomel loh, kok harusnya kan pelayanan harus satu gitu loh. Satu. Akhirnya anak saya kan punya argumentasi gini-gini. Ya sudah ya. Paling kita bawa dalam doa, Pak. Gitu. Gitu. Ya, Bagaimana kamu kan jadi orang tua. iya, bagaimana dengan orang tua? Kan kita argumentasi loh, Pak. Anak sekarang pinter-pinter. Jadi akhirnya kadang bisa konflik sama ayahnya. Kalau saya diem aja. Kalau sama ayahnya itu kadang suami saya tuh kadang suka nerapin standarnya terlalu tinggi gitu loh. Kamu jadi ini pelayan harus gini gini gini. Nah, Itu nanti dia, Aaron. ya, Jadi pasti ada aja. kepada pasangan gitu kan namanya hidup berumah tangga kan nggak semuanya langgeng gitu. Jadi Oh enggak iya, Pak, enggak. ya, ketika berjalannya waktu bersama dengan suami sampai sekarang tentu pernah ada masalah Oh konflik pernah. atau mungkin masalah kesehatan. Apa yang Ibu lakukan pada waktu itu? Bergumul Pak dalam doa. Karena suami saya kan orangnya keras. Saya pun juga keras gitu loh. Nah, karena dulu walaupun saya ini pacaran sama suami saya ini 10 tahun, Pak. Nggak pernah ketemu kan saya ini sibuk kerja. Jadi ketemu ya udah Sabtu kadang ya kalau Sabtu ke gereja juga nggak bisa. Kalau pas minggu libur ya ibadah. Jadi kita nggak kenal karakter. Jadi waktu masuk pernikahan ribut. Sering iya berantem dulu, penyesuaian itu kan 3 tahun berantem. Ya ampun. Tapi di situ saya dengan berjalannya waktu saya ditegur Tuhan. Gini. Kesannya ini saya nyala-nyalain dia. Kesannya nyala-nyalain. Oh, ini gini-gini. Tapi Tuhan bilang kita harus memaafkan. Harus rendah hati mau memaafkan. Itu ya kalau saya nyalain suami saya waktu saya Tuhan membukakan gitu ya hati saya. Oh alah Tuhan tuh kayak lampu sentolop ya. Jadi kalau kita dijamah dilawat Tuhan tuh dia tuh tahu semua ada dalam diri kita. Nggak bisa kita sembunyi. Iya, makanya kalau pelayanan Gibson nggak ngerti tuh lampu sentolop itu apa tuh sentolop? Center. Oh gini Pak. Lampu center. Terang ya Pak ya. Jadi kita itu kayak tahu kayak kita itu ya ampun Tuhan kita ini nggak ada yang bagus-bagusnya dari jadi manusia. Dosanya kok banyak. Kok Tuhan tuh sangat mengasihani kita ya gitu loh. Itu bisa definisinya itu kayak yang di firman bilang betapa lebar, dalam dan panjangnya kasih Kristus. Amin. Itu nggak bisa diselami loh kasihnya Tuhan itu. Itu saya sampai dapat pemahaman seperti itu. Hari ini ada Bu Inggit ya? Selamat siang Bu Inggit. Nah, senior nih. Senior stewardess. Selamat siang Bu Inggit. Ada Pak Karel sudah masuk. Ada Maksi. Ada Pak Yumbuk. Nah, Sumba. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya atau ada tanya. teman yang mau bertanya? Oh Pak, Tanya. Pak Tri Sulo. Ya. Silakan Pak Tri. Saya menanyakan Bu Sharon. Iya. Apa pengalaman yang paling tidak enak sebagai pramugari Bu? Mulai sebelum masih persiapan akan take off atau sudah di atas? Dan yang paling senang apa Bu sebagai pramugari? Kami persilakan. Paling ya, tidak enak. Paling high risk itu waktu take off ya. Oh ya. Iya, itu kan sebenarnya risiko tinggi Pak. Masa kritis. Risiko tinggi take off dan landing itu saat-saat kritis pesawat. Risiko tinggi kan
take off sama Iya, landing. kita Ya. mesti sudah diajarin Pak di Garuda Ya. persiapan. Kalau seandainya terjadi sesuatu, namanya one minute silent review deh, nggak salah. Harus diingat-ingat kalau seandainya terjadi apa-apa, apa yang mesti dilakukan. Iya. Iya, makanya kita mesti diem kalau udah take off. Hmm. Ya, itu memang saat-saat kritis, take off dan landing. Tapi kalau udah di atas nggak apa-apa, Pak. Iya. Aman. Iya, aman. Kalau ada itu seperti awan tebal gerojal-gerojal hampir jatuh itu pernah mengalami Bu di atas waktu di atas. Ya, sering, Pak. Oh. Iya, iya. Gerojal-gerojal. Iya, pernah sepanjang perjalanan cuacanya buruk terus. Iya itu. Penumpangnya nggak berani makan semuanya. Iya. Berdoa terus ya Bu. Iya, penumpangnya ngeliatin saya. Sampai, Iya. kok berani ya jadi pramugari? Katanya. Iya Bu. Iya, saya waktu itu dari Singapura ke Abu Dhabi. Ya ampun, awannya tebel-tebel sepanjang perjalanan goyang terus. Jadi kita yang nggak bisa kerja, Pak, takut. Kan nggak enak ya. Penumpang Iya. juga nolak-nolak semua, nggak mau makan. Iya. Penumpangnya penuh. Ya udah mukanya udah cuma ngeliatin saya aja. Oh, iya. 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 Ya Bu, ya, terima kasih Bu. Oke. Iya, Pak Yungkuk sama-sama. mau bertanya? Saya sedikit. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Sharon, ini luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa Ibu Sharon ini ada pramugari ya. Luar biasa nih. Kan kita teman murid dengan Pak Peri ini. Iya, Pak. Nah, ini luar biasa. Yang saya ingin tanyakan, di awal-awal itu apakah Ibu punya cita-cita memang untuk jadi pramugari atau hanya mencoba-coba waktu itu untuk mendaftar di Garuda begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana selama Ibu bekerja sebagai pramugari, apakah pernah terpikir bagaimana melayani jiwa-jiwa di sekitar Ibu atau dalam sepanjang perjalanan karir begitu? Nah, itu saja Bu, terima kasih. Iya, makasih. Ya, seperti yang saya ceritain tadi itu kan, jadi saya masuk Garuda itu kan dipaksa sama ayah saya. Nah, rupanya itu Pak, setelah saya diterima, nah, saya selesai baru kerja. Nah, ini anehnya gini. Sebelum berangkat, setelah teken kontrak, saya mau berangkat, saya masih kos di Kemayoran. Anehnya saya ngimpi, Pak. Ayah saya meninggal, Pak. Wow. Mayatnya itu tepat di ruang tamu. Saya kan masih, kenapa? Itu persis jelas. Saya sampai, kenapa ya? Maksudnya apa? Ya sudah. Nah, terus pas pulang kerja, ayah saya senang toh. Terus saya ngelihat mukanya, klik saya seperti ada sesuatu nih di hati saya. Papi saya nggak lama lagi pulang nih. Itu sudah ada di hatiku gitu. Terus habis saya itu kan orangnya nggak mau ke gereja, Pak. Saya cuma bilang gini, Pi, Papi ke gereja dong, Pi. Oh gitu. Karena waktu itu papi saya mau dilantik jadi majelis di GPIB Ebenezer dekat rumah saya di Dinoyo. Gereja tinggal jalan kaki ke Bintoro. Bener Pak, nggak sampai sebulan ayah saya meninggal. Wow. Jadi sakit cuma 4 hari. Gitu. Jadi sepertinya itu sudah plannya Tuhan. Ayah saya meninggal, saya gantiin ayah saya untuk menyekolahkan adik-adik saya, Pak. Yeah. Dan di situ ibu saya benar-benar mulai nyari Tuhan. Sebelumnya kita tuh Kristen KTP semua. Ibu saya, ayah saya, semuanya. KTP itu Kristen tanpa pertobatan. Iya, nggak pernah gereja atau firman. Jadi situ sudah mulai masuk prosesnya Tuhan. Ibu saya mulai pelayanan.
Nggak mudah Pak, karena ibu saya masih muda, anaknya 6 lagi kan. Saya anak pertama. Oh, Iya, dan iya. itu nggak mudah. Saya sakitnya saya nggak tahu ini. Aduh, doanya gimana saya nggak ngerti Pak. Saya bingung. Aduh ini. Tapi mau doa gimana, mau ngomong ke Tuhan gimana nggak tahu. Orang nggak pernah sembahyang gimana, nggak ngerti. Ya itu mungkin sudah masuk jalannya Tuhan. Masuk ini ya, rencananya Tuhan. Oke, ada lagi Pak Yumbuk? Ya, sampai di sini. Terima kasih Bu Saron ya. Ya, Oke, kiranya ke depan itu kita terus menjadi, ya kita seperti yang Ibu bilang tadi bahwa banyak Kristen KTP begitu, Iya. Kristen tanpa pertobatan. Itu benar, sama juga di lingkungan kami ini begitu. Baik. Ya, terima kasih Bu. oke. Pak, sama. Terima kasih Pak Andre. Ya, oke. Oke, saya ingatkan lagi, saya monitor waktu dari tadi ya. Sudah berjalan waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya Pak, Siapa nih? Bu Inggit. Oh, senior kita. Senior steward. Stewardess. Oke, monggo. Mbak Seren mau tanya, Iya Mbak Inggit, cantik. kangen aku. Iya. Mbak Seren. Ya. Ini senior saya. Oh, Ini- orangnya ceria loh. Orangnya energik. Yo, pramugari energik semua. Ini Mbak mau tanya, selama ngikutin proses Tuhan Yesus untuk menjadi manusia baru, hidup baru, Mbak, Iya. aja yang membuat Mbak happy sekali gitu loh. Yang Mbak alami berjalan sama Tuhan, mendapatkan mukjizat-mukjizat, juga kemenangan apapun yang bisa menjadi menjadi ritme untuk itu untuk pelayanan, Mbak. Itu aja. Terima kasih Mbak, hebat deh prosesnya, luar biasa ikutinnya. Memang ikut Tuhan tuh memang nggak mudah ya, mesti jalannya salib. Kadang gini, kalau kita sudah ikut Tuhan nggak cuman berhenti cuman ya sudah percaya terus dibaptis sudah, tapi kan kita tetap harus baca firman, punya waktu saat teduh dengan Tuhan, karena Tuhan tuh sebenarnya lebih rindu anak-anaknya dekat ke Dia, bukannya kita yang rindu. Itu yang saya tangkap kalau saya baca firman. Oh iya ya Tuhan, bukannya kita ya, cuman kita ini kan terlalu sibuk Pak. Ya Mbak Inggit, banyak sibuk, apalagi sekarang dengan adanya media-media ini. Jadi suka ada banyak ini loh, halangan ya, obstacle. Aduh, ada aja loh lah ya. Nggak kayak dulu ya Mbak ya, masih nggak kayak media, nggak kayak sekarang. Nah perlunya punya waktu berdoa sama Tuhan, maksudnya bangun keintiman dengan Tuhan gitu loh. Jadi kita tahu tuntunan Tuhan atas hidup kita, apalagi keadaan dunia saat ini ya. Itu kan nggak mudah gitu loh. Kita yang masih hidup saat ini sudah bisa melewati COVID itu udah, waduh, anugerah. Itu COVID itu tes iman loh, masih kecil loh. Iyalah Pak. Ya. Apa nggak takut? Tapi nggak boleh takut sebenarnya kan. Oke. Mas Ada lagi 91. Bu Inggit yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan Bu Inggit? Sudah. Saya. Bu Maria. Oke. Iya. Ya, Silakan, terima Bu Maria. kasih. Minta maaf mungkin waktunya sudah habis, tapi tidak apa-apa. Ya, 2 menit lagi. Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Ibu Sharon. Ya. Di situ dikatakan bahwa semua yang telah dikerjakan itu hanya campur tangan Tuhan. Dan ya itu dalam penerbangan pasti kan ada jadwalnya tuh Dek. Ada jadwal. Apakah jadwal itu yang dalam 1 minggu
Atau di satu minggu dikerjakan semuanya, atau ada hari yang dikhususkan untuk yang beragama Kristen pergi beribadah? Tidak ada, Bu. Aduh, Jadwal sayang. bikin per 2 minggu. Per 2, kayak 7 hari dulu schedule 7 hari, libur 2 hari. Kalau schedule 3 hari, libur sekali gitu. Jadi liburnya belum pasti hari Minggu, Bu. Oh, Di enggak. dunia Makanya. penerbangan enggak seperti itu, Bu. Mm-mm. Dunia penerbangan itu tidak ada hari Minggu harus Wah, libur, enggak enggak ada ada. cerita itu. Mimpi itu mimpi. Ya, karena Iya, saya makanya tahu. kalau terbang Saya itu. tahu. Apalagi sedih waktu anak sakit atau hari besar, ya ampun, Enggak ada semuanya di cerita. rumah. Hari besar enggak ada cerita. Schedule enggak mengandung, enggak tergantung hari libur, hari tanggal merah, Iya. hari Minggu, enggak ada itu. Itu mimpi saja. Ya. Natal aja kita kerja, Kerja tahun itu baru. Iya ya Mbak Inggit ya. Betul. Hari Minggu nggak ada libur. Yes. Nggak bisa ibadah. Oke, lanjut. Iya, Ada lagi yang mau ibadahnya ditanyakan? bolong-bolong. Jadi Bolong-bolong. di daerah-daerah kalau landing di mana baru ibadah. Iya, betul. Waktu Karena untuk keluarga tahu nggak ada. bahasanya. Waktu untuk keluarga nggak ada. Ya, Oke, terima kasih. Bu Maria ada yang tanyakan lagi? Sudah, itu Sudah. saja. Oke, ya waktunya sudah habis. Nanti masih banyak kesaksiannya ya, belum tuntas tuh ya. Nanti sesi 2 saya akan undang lagi. Dan saya ingin kenal dengan siapakah pria yang beruntung itu. Belum kenal saya. Pria yang beruntung itu siapa yang kerja di Bank Panin itu? Siapakah pria yang beruntung nih? Kapan-kapan mau saya undang nih? Bisa nggak kira-kira? Waduh, itu mah. Siapakah pria yang beruntung nih? Kerja terus Pak dia mah. Nggak ada hari liburnya kah? Saya undang jam 1 siang. Oh, enggak. Sabtu Mungkin jam makannya lah. Jam makannya kasih tahu gitu. Sama pria yang beruntung itu, saya akan undang suatu saat ya, untuk pasti ada sesuatu dari dia kan. Ya, disinilah ya. Ya kalau ada, ya paling perlu 20 menit lah. Ya. Oke. Saya kira kita akhiri ya sharing dari Bu Sharon ya. Terima kasih buat Bu Sharon dari Bekasi yang sudah membagikan sharingnya pada siang hari ini. Sungguh memberkati kita semua meskipun belum tuntas, masih banyak ya. Nah, teman-teman yang baik yang baru bergabung bersama Kompak siang ini, hari ini ada Bu Ria tadi. Ya, ada Bu Ria kalau nggak salah ya. Bu Ria Kristina. Halo Ibu Ria Kristina. Kondisi bisa buka kamera ya Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, Ibu Ria lagi sakit dan nanti kita doakan. Ya, Ibu Ria yang baru bergabung. Ya, ya masih sakit ya, nggak apa-apa, kita doakan nanti di United Prayer. Ya, oke, nggak apa-apa. Memang saya poinnya adalah apa hari ini? Poin yang saya dapatkan dari sharing dari Bu Sharon. Rancangan Tuhan itu sangat indah bagi orang percaya. Dia akan menyatakan hal-hal yang besar bagi kita. Firman Tuhan di Yeremia 33 ayat 3. Nah, ini firman Tuhan tuh angka-angka cantik ya. Yeremia 33 ayat 3. 3. Yeremia 33 ayat 3 berkata apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Karena itu, pesan moralnya, perhatikan saya ke depan ya, dengar baik-baik. Andalkanlah Tuhan dan berserulah kepadanya. Ya, sinilah. Orang percaya memiliki masa depan yang penuh harapan, karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap dan melayani Dia. Amin.
Amin. Yesus memberkati. Monggo silakan Pak Trisolo. Silakan Pak Trisolo. Ya. Ya. Baik, ya, Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berkati Tuhan. Salam, selamat siang. Kita sekali